Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Kakanda Dr. Kiai Haji Amrullah Amri MA, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat, jamaah tasiyah yang dirahmati oleh Allah. Semuanya yang saya hormati, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Karena saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini semuanya mau masuk surga. Setuju? Surga yang sebenarnya itu adanya di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Surga yang sebenarnya itu adanya di akhirat. Pertanyaan saya terakhir, bagaimana caranya untuk pindah dari dunia ke akhirat? Mati. Coba tahu. Kira-kira ada cara selain mati untuk pindah dari dunia ke akhirat? Ada tidak? Tidak ada ya. Satu-satunya cara untuk pindah dari dunia ke akhirat adalah lewat pintu kematian. Setuju? Jadi ibu bapak, ternyata mati itu sangat besar manfaatnya. Kenapa mati besar manfaatnya? Karena surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang bertakwa itu tidak bisa dimasuki kalau tidak mati dulu. Kenapa mati besar manfaatnya? Karena surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang beriman itu tidak bisa dimasuki kalau tidak mati dulu. Benar atau benar? Mau masuk surga? Mau mati sekarang? Jawab. Ada 40 siswa di ruangan kelas, ditanya sama gurunya, anak-anakku sialan angkat tangan siapa yang mau masuk neraka. Tidak ada yang angkat tangan masuk neraka. Bertanya lagi gurunya, anak-anakku sialan angkat tangan siapa yang mau masuk surga. Dari 40 orang, 39 orang angkat tangan, 1 orang tetap tidak angkat tangan. Gurunya penasaran. Nah dari tadi saya perhatikan di kita, masuk neraka tidak mau, masuk surga tidak mau. Mau masuk apa kita nak? Dia bilang saya Pak Guru, dia bilang mamaku di rumah saya harus masuk polisi. Ya mirip-mirip video pendek saya yang mungkin Bapak Ibu sudah nonton di media sosial. Ada 2 siswa, yang pertama perempuan namanya Wati, yang kedua laki-laki namanya Budi. Dengan penuh persuasi dan komunikatif, Bu Guru bertanya kepada Wati, nah Wati, kalau besar cita-cita mau jadi apa? Dan bilang, Wati, saya Bu Guru, meski saya perempuan, cita-citaku kalau besar mau jadi pengusaha, banyak uang, bangun masjid, membantu orang lain. Oh mudah sekali cita-citamu Nawati. Yang kedua laki-laki namanya Budi, ditanya, kalau kita tak Budi, apa cita-cita? Nah bilang, Budi saya Bu Guru, karena saya laki-laki, cita-citaku kalau besar mau jadi suaminya Wati. Cara diketawa. Banyak orang beranggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang tidak memiliki kesulitan-kesulitan hidup. Ternyata anggapan itu keliru, karena orang yang hidupnya bahagia bukan orang yang tidak memiliki kesulitan hidup,
tetapi orang yang bisa menyikapi kesulitan hidup dengan cara yang benar. Tidak ada itu orang yang hidupnya senang terus, dan tidak ada juga orang yang hidupnya susah terus. Karena senang dan susah hanya dua cara yang dipakai oleh Allah untuk menguji seluruh umat manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan penuh tantangan, dalam keadaan penuh ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kami hanya akan membiarkan orang-orang berkata saya telah beriman, padahal mereka belum saya uji? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami, kata Allah, akan memberikan ujian kepada mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ada orang diuji oleh Allah, keluarganya baru wafat. Ada orang diuji oleh Allah, keluarganya baru melahirkan. Ada orang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Ada orang diuji oleh Allah dengan kelebihan harta. Ada orang diuji oleh Allah dengan kesempitan. Ada orang diuji oleh Allah dengan kelaparan. Ada orang diuji oleh Allah dengan penyakit. Ada juga orang diuji oleh Allah dengan kesehatan. Dan kenyataan sejarah menunjukkan lebih banyak orang lulus diuji dalam keadaan susah daripada lulus diuji dalam keadaan senang. Banyak orang ketika hidupnya susah dia ingat Allah, rajin sholat. Begitu hidupnya senang, mereka telah melupakan Allah. Karena saya gambarkan, ada orang naik perahu kecil di tengah lautan. Perahu kecil di tengah lautan. Di tengah lautan datang ombak menggulung menghantam perahunya. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong. Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong kerbau Tuhan. Ke pinggir perahunya datang lagi ombak menggulung menghantam. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong lagi. Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong kambing Tuhan. Makin ke pinggir perahunya datang lagi ombak menggulung menghantam. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong lagi. Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong ayam Tuhan. Makin kecil, kerbau, kambing, ayam. Kenapa? Perahunya sudah semakin ke pinggir. Selamat dia sampai ke tepian pantai, walaupun belumnya jangan, kata dia. Dia bilang yang penting sudah selamat, ayam juga tidak bisa dipotong. Selama sampai di daratan apa yang terjadi? Baru masuk di rumahnya langsung terbakar. Tuhan dia protes lagi. Tuhan, urusan di laut selesaikan di laut, jangan bawa-bawa ke dalam. Ya mirip-mirip sebagian, tidak semua. Sebagian pejabat dan politisi kita di Indonesia, kalau musim kampanye, kemana-mana kampanye dia obral ayat kursi. Selesai kampanye dapat jabatan, hilang ayatnya, tinggal kursinya. Oh, ada sekelompok politisi melakukan bisnis kunjungan kerja di sebuah pemukiman. Jauh dari pemukiman yang padat, bus yang mereka tumpangi kecelakaan. Yang ada di situ cuma seorang petani tua yang lugu. Maka Pak Tua berinisiatif mengumpulkan seluruh politisi yang kecelakaan. Besoknya datang tim investigasi. Ditanya Pak Tua, benarkah itu kemarin seluruh politisi sudah meninggal baru kita kuburkan?
Patua dengan lugu menjawab, sebenarnya waktu saya kuburkan kemarin itu, ada yang saya dengar masih bersuara, saya belum mati. Tapi biasalah, politisi kan tidak bisa dipercaya kata-katanya. Jadi sampai kau ngetal sedih. Tidak semua, sebagian. Hidup ini kan cuma dua, Pak. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Ayo. Mari kita ulang kalimatnya supaya nancap kajiannya malam ini. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Sekali lagi. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Hidup kita ini cuma dua. Ada ibu-ibu angkat tangan. Pak Ujas, saya habis di pulsaku. Berarti susah hidup. Dan Allah sudah memberikan kepada kita dua senjata pamungkas untuk merasakan kebahagiaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Apa dua senjata pamungkas itu? Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Jadi, kalau kita mendapatkan kesenangan, kalau mau bahagia, cara menyikapinya yang benar adalah dengan bersyukur. Kalau hidup kita susah, mengalami kesulitan hidup, kalau mau bahagia, cara menyikapinya yang benar adalah dengan bersabar. Bersyukur pada saat mendapatkan kesenangan, bersabar pada saat mendapatkan kesusahan merupakan kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Saya merinding ibu bapak kalau saya baca firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam tarda ala qadai falyakhruj minal ardi was samai wal yaktub rabban siwai. Kata Allah, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, siapa yang tidak ridho, tidak menerima ketetapan-ketetapanku, keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Wih, bagaimana begitu? Karena itu, kalau kita senang, kuncinya adalah bersyukur. Kalau kita susah, kuncinya adalah bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, kesulitan hidup apapun yang kita hadapi, kita bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Saya baca salah satu hasil penelitian. Ternyata rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Ada laki-laki yang umurnya lebih panjang dari perempuan, tapi kalau dirata-ratakan, rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Ibu-ibu mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Rahasianya itu adalah karena perempuan suka menangis. Ternyata menangis itu ada 3 manfaatnya. Manfaat menangis yang pertama adalah air mata yang keluar adalah zat beracun dari dalam diri kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar itu bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Makanya pagi-pagi kalau bangun tidur ada tai mata, orang Makassar bilang cicak. Yang boleh ngomong cicak ada. Apa itu tai mata? Bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga adalah menurut para ilmuwan psikologi, berapa volume, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan kalau ada masalahnya ia menangis, maka masalahnya sedikit berkurang. Benar atau benar? Sementara anak laki-laki sejak kecil dibesarkan oleh kultur atau lingkungan di mana ia tidak boleh menangis. Coba mau diperhatikan, kalau ada anak laki-laki menangis, dipepek dimarahi sama orang tuanya. Kenapa kau menangis? Cengeng gampang. Perempuan itu yang menangis. Maka anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis. Terbawa-bawa hingga dewasa. Ada masalah di kantor, ia tidak menangis, ia pendam. Istrinya di rumah pun tidak tahu.
Ada masalah dalam bisnis, dia tidak menangis, dia pendam. Ada masalah dalam pergaulan, dia tidak menangis, dia pendam. Apakah masalahnya hilang? Tidak. Bertumpuk, terakumulasi. Makanya sering kita dengar, ada laki-laki mati mendadak. Karena itu sesamaku kaum laki-laki, menangislah. Itu sebab air mata bukan saja diciptakan untuk kaum perempuan, tapi juga untuk kaum laki-laki. Dan paling bagus menangis adalah di atas sajadah, di sepertiga malam terakhir ketika melakukan sholat tahajud. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Sultan Mehmed II yang diberikan gelar sebagai Sultan Fatih Sang Penakluk karena bisa menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur saat itu, sekarang bernama Istanbul di Turki, adalah panglima perang yang gagah perkasa di siang hari tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Jadi ibu bapak, kalau punya masalah kesulitan hidup, curhat sama Allah, jangan curhat kepada dukun dan paranormal. Ada orang kambingnya hilang, datang kepada dukun, Pak dukun, kambing saya hilang, tolong diramal kira-kira kambing saya sekarang berada di mana. Kata dukunnya, setelah saya ramal-ramal, kambing bapak sekarang ini sedang melahirkan di bawah pohon. Kenapa bisa melahirkan, Pak dukun? Kenapa Kak? Dia bilang, itu kambingku yang hilang jantan, Pak dukun. Kata dukunnya, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau kambingku yang hilang itu jantan, salah lagi. Anaknya lahir hari Selasa, dia memiliki pemahaman yang keliru. Kalau lahir hari Selasa, katanya salah langit salah sana. Datanglah kepada dukun. Dia bilang, Pak dukun, tolong diramal, anak saya lahir hari Selasa hari ini. Langa foto di salam masa depannya. Kakana musandrona, delepan betonton di takut dari kelaukan negara. 10 tahun yang akan datang, anak bapak itu nanti meninggal. Kenapa cepat sekali meninggal, Pak dukun? Dia bilang, anak bapak itu nanti meninggal gara-gara buaya. Buaya, Pak dukun? Iya. Dia percaya terhadap ramalan dukun. Suaminya pulang, yang tadinya tinggal di pinggir sungai, dia naik ke lereng gunung. Saking takutnya anaknya dimakan oleh buaya. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Anaknya meninggal betul. Datang kepada dukunnya menyampaikan komplain keberatan. Pak dukun, hari ini anak saya genap berumur 10 tahun meninggal, saya mau menyampaikan keberatan. Keberatan apa lagi? Nah, sudah terbukti ramalanku. Dia bilang, saya keberatan Pak dukun. 10 tahun yang lalu, dukun bilang anak saya itu nanti meninggal gara-gara buaya. Ternyata hari ini meninggal bukan gara-gara buaya. Gara-gara apa sih? Ya cuma gara-gara saya pergi di kebun mencangkul bersama dengan anakku. Saya mencangkul di kebun, anak saya berdiri di belakang, cangkul saya ayunkan, anak saya di belakang karena cangkul kepalanya, meninggal di tempat. Kata dukunnya, saya tidak percaya. Bawa ke tempat kejadian, para karam ya. Di mana meninggal? Di sini Pak dukun. Ini bekas-bekas darahnya masih ada. Mana cangkulnya? Ini cangkulnya Pak dukun. Kata dukunnya, perhatikan baik-baik, nah, ini cangkul cap krokodil, cap buaya. Kapuna bukanlah buaya. Banyak tuh itu suami memang kadang-kadang salah-salah pemahamannya. Ada tuh punya pemahaman yang keliru. Dia bilang rezeki Allah itu tergantung posisi tidur istri. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka suami keluar rumah harus belok kanan karena rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri karena rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, maka suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah ada di depan mata. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu, mau kita tahu salah satu rahasia laki-laki? Mau tidak? Rahasianya laki-laki itu, Bu, kalau umurnya 20 tahun olahraganya main sepak bola, kasih izin gitu. Tapi kalau umurnya sudah 40 tahun olahraganya berubah. Apa itu? Main tenis lapangan.
Dan kalau umurnya bertambah lagi menjadi 80 tahun, olahraganya berubah lagi. Apa itu? Tinggal main golf. Jadi kesimpulannya buat laki-laki itu makin bertambah umurnya, makin kecil bolanya. Ya. Kenapa Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersabar ketika menghadapi musibah atau ujian hidup? Karena orang yang bersabar itu akan dikuatkan mentalnya oleh Allah. Orang yang sabar itu akan dikuatkan mentalnya oleh Allah. Pada sebuah seminar motivasi yang selalu saya berikan tagline dengan semua bisa bahagia, ada 2 peserta saya persilakan tampil ke depan. Peserta pertama, saya mohon untuk mengangkat kursi dengan tangan kanannya. Setelah dia angkat, saya tanya, bagaimana perasaan Anda? Orang pertama menjawab, ringan, Pak Ujas. Orang kedua, saya persilakan mengangkat kursi yang sama, juga dengan tangan kanannya. Setelah dia angkat, saya tanya, bagaimana perasaan Anda? Orang kedua menjawab, berat, Pak Ujas. Orang pertama mengatakan, ringan. Orang kedua mengatakan, berat. Padahal kursi yang dia angkat adalah kursi yang sama. Kenapa? Dirasakan berbeda oleh kedua orang tersebut karena kedua orang itu memiliki otot-otot fisik yang berbeda. Orang yang pertama memiliki otot fisik yang kuat sehingga mengangkat kursi dengan satu tangan itu terasa ringan. Sementara orang kedua memiliki otot fisik yang lembek sehingga mengangkat kursi dengan satu tangan itu terasa berat. Jadi kursi itu menjadi berat atau ringan bukan semata-mata oleh kursinya, tetapi juga disebabkan oleh otot-otot fisik kedua orang yang mengangkat kursi tersebut. Masuk akal Ibu Bapak? Masuk akal? Boleh jadi ada 2 orang diperhadapkan pada kesulitan yang sama. Boleh jadi ada 2 orang diperhadapkan pada ujian hidup yang sama. Tetapi orang pertama menganggap ujian itu ringan, orang kedua menganggap ujian itu berat. Apa penyebabnya? Kalau tadi mengangkat kursi, penyebabnya adalah otot-otot fisik yang berbeda. Ujian hidup menjadi ringan atau berat, penyebabnya adalah otot-otot mental yang berbeda. Orang yang memiliki otot mental yang kuat menghadapi ujian seberat apapun itu terasa ringan. Sementara orang yang memiliki otot mental yang keropos menghadapi ujian seringan apapun itu terasa berat. Orang yang bersabar akan dikuatkan mentalnya oleh Allah. Tapi Ibu Bapak, jelas kedengaran di belakang? Jelas kedengaran di belakang? Saya mau tanya seorang guru di sekolah sebelum memberikan ujian akhir kepada siswanya, yang saya maksud adalah post test ujian akhir, bukan pretest ujian awal. Saya mau tanya itu guru di sekolah sebelum memberikan ujian akhir kepada siswanya, apakah guru tersebut sebelumnya mempersiapkan materi pelajaran yang terkait dengan ujian yang akan diberikan atau tidak? Dia persiapkan tidak? Dia persiapkan tidak? Pintar-pintar semua jamaah ini malam. Biasa juga ada guru dosen karena saking pintarnya, lalu biasa betul. Ada pernah seorang profesor guru besar masuk ke kelas mengajar, sepatunya kiri semua. Lalu dia tanya sama siswanya, Prof, itu sepatu tak kiri semua. Dia bilang, oh iya nih. Tunggu saya pulang ke rumah. Kebetulan dia tinggal di kampus, dia pulang ke rumahnya untuk ganti sepatu, tapi tidak lama kemudian dia kembali masuk ke kelas, tapi sepatu yang dia pakai tetap kiri semua. Ditanya sama siswanya, kenapa kiri semua Pak Prof? Padahal sudah pulang ke rumah. Dia bilang, saya tadi dari rumah, saya lihat yang di rumah itu sepatu yang ada kanan semua. Saya jadi sudah kayak ngasih tuh pagi kan ngasih ke dari mana? Cara dulu megapan atau dulu. Seorang guru sebelum memberikan ujian akhir kepada siswanya, tentu guru tersebut sebelumnya mempersiapkan materi pelajaran yang terkait dengan ujian yang akan diberikan. Benar atau benar? Benar atau benar? Guru saja yang bijaksana begitu,
apalagi Allah yang maha bijaksana. Saya ulangi, guru saja manusia biasa yang bijaksana begitu, apalagi Allah yang maha bijaksana. Artinya, setiap Allah akan memberikan musibah kepada hambanya. Setiap Allah akan memberikan ujian hidup kepada hambanya. Sebelumnya, Allah telah mempersiapkan hamba tersebut agar ia sanggup untuk menerima ujian dan cobaan yang akan diberikan. Jadi nanti, kalau menghadapi musibah, jangan lalu sampai keluar kata-kata dari mulutnya, beratnya ini ujian, saya tidak sanggup memikulnya. Itu tidak mungkin terjadi. Allah itu maha baik. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada seorang hamba yang di luar daripada kesanggupan hamba tersebut. Allah yang jelaskan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupan hamba tersebut. Lagi pula hidup ini kan cuma soal perasaan. Ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu. Pernah kita menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat. Pernah tidak? Sering kita, sering sekali kita menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat. Apa yang ingin saya buktikan? Ternyata jarak suatu tempat, jauh dekatnya suatu lokasi, bukan saja bisa diukur dengan kilometer, tapi juga bisa diukur dengan perasaan. Sehingga ada ibu-ibu pulang kampung dari bus teriak-teriak sama supirnya, Pak supir berhenti saja dulu sebentar, pada mau hajat besar. Tapi bilang supirnya, perasaan tadi itu tahan bagi dulu. Jalan itu busnya, tidak lama kemudian giliran supirnya berteriak dari depan, siapa itu yang buang angin di belakang? Dia bilang itu ibu-ibu, perasaan tadi itu pas jalan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Ingatlah kata Rasul, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruhnya. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Bapak-bapak masih ingat dulu bekas sekarang kan sudah ada Mall Dipa. Dulu itu di situ ada terminal Padaikan. Masih ingat Pak? Dulu banyak sekali mobil-mobil penter jurusan Makassar ke Palopo. Suatu ketika ada seorang ibu bodoh, dia titip anaknya yang baru mau keluar daerah mau ke Palopo sama sopir mobil penter. Dia bayar 2 kursi di depan di dekatnya Pak Sopir. Dia bilang, Pak Sopir, bayar di 2 kursi di depan di dekat Pak Sopir ya. Anakku di baru udah mau pergi di Palopo, tapi satu permintaan Pak Supir, kalau sampai di baru kasih bawa nih anakku. Dia bilang beres itu. Itu mobil penter Pak, mau keluar dari terminal, berteriak lagi itu batu. Bilang Pak Supir, ingat tidak kasih bawa nih anakku kalau sampai di baru. Dia bilang iya Bu, tenang lagi. Itu anakku dong karena barusan keluar daerah, baru sampai di daerah Maros bertanya jadi baru ini. Betul. Tidak lama beliau bertanya lagi, baru ini? Belum. Saya tidak konsentrasi bawa mobil gara-gara kau selalu bertanya. Begini saja, tidur mau saja. Nanti kalau sampai di baru saya kasih bangunnya begitu. Jadi tidur mau Pak Supir, tidur mau, mengganggu jawab. Tidurlah sang anak. Apa yang terjadi ibu bapak? Sopirnya kebablasan, jam 1 dini hari sampai di Palopo, tidak ada kasih bangun itu anak. Mati dia sudah diambil pembayarannya tahu. Untung penumpangnya orang baik-baik semua. Dia bilang begini Pak Supir, ini sudah jam 1 dini hari, Bapak juga diantar ke Loronta masing-masing. Tidak apa-apa sampai begini di Palopo sekarang, putar balik lagi kembali lagi ke Bandung. Jadi mobil sudah sampai di Palopo, putar balik ke Bandung. Sampai di Bandung baru dia kasih bangun itu anak. Bangun. Lalu subuh minum tanah, anak baru dia bertanya, baru ini nggak baru ini? Ya baru bangun mau. Ada yang jemput kok? Dia bilang tidak ada yang jemput kak. Katanya mau turun di Baru. Saya bukan mau turun di Baru. Saya habis periksa dokter. Kata dokter saya sakit mah. Kalau perjalanan dari Makassar ke Palopo, saya harus makan di daerah Baru. Ini tidak ada kesempatan nanti mamaku sama saya. Sebenarnya kamu mau kemana? Sebenarnya saya mau ke Palopo. Orang yang sabar
orang itu akan dikuatkan mentalnya oleh Allah. Karena hidup hanyalah soal perasaan. Dan Maha Adil Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Tapi Ibu Bapak, mohon lanjutkan kalimat saya. Kalau laki-laki pasangannya apa? Laki-laki pasangannya perempuan. Ada biasalah kalau tahun ajaran baru, para siswa itu kan diminta memperkenalkan nama dan hobinya. Kata Pak Guru, siswa yang pertama di belakang berdiri, perkenalkan nama dan hobimu. Oh, berdiri. Nama saya Pak Baharudin. Apa hobimu Bahar? Hobi saya adalah mancing di kali setiap hari sambil melihat pelangi. Bagus sekali hobimu Bahar, mancing di kali setiap hari sambil melihat pelangi. Bukan Bahar yang ngaji tadi, bukan. Oke, siswa kedua, perkenalkan nama dan hobimu. Berdiri, nama saya Pak Sulaiman. Apa hobimu Pak Sulaiman? Hobi saya adalah jogging di pinggir kali setiap hari sambil melihat pelangi. Wih, tadi yang berdua satu geng ya suka lihat pelangi. Oke, tidak apa-apa. Sekarang siswa yang paling cantik di depan, berdiri perkenalkan nama. Oh, berdiri di sisi yang paling cantik. Nama saya Pelangi. Apa hobimu Pelangi? Hobi saya mandi di kali setiap hari. Makanya itu, halo Ibu Bapak. Halo Ibu Bapak. Sekolahkanlah lagi anak-anak tadi di pesantren Ilmul Yakin, di sekolah-sekolah yang menanamkan karakter. Karena senakal-nakalnya anak kita kalau nyantri di pondok, insya Allah menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi titian bagi orang tuanya masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Senakal-nakalnya anak kita kalau masuk pondok, insya Allah keluar menjadi orang-orang yang hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada santri yang agak nakal namanya Udin. Ini Udin saking nakalnya Bu, dia sembunyi sandalnya Pak Kiai. Dia sembunyi sandalnya Pak Kiai. Pak Kiai keluar mau pergi mengajar, dia cari sandalnya. Mana sandalku Udin? Karena Udin yang paling dekat di situ, itu mantu pertanyaannya itu Pak Kiai yang paling lama tunggu Udin. Dia bilang, Pak Kiai, saya lihat sandal tadi pakai santriwati namanya Fitri, nah mau pergi di kamarnya dia serama putri. Dia bilang, karena kau paling dekat di sini Udin, ibu ambil ke sandalku di sana di kamarnya Fitri. Ini Udin pergi di kamarnya Fitri, dasar dia santri yang agak nakal, lain tuh dia bilang Fitri, masuk ke Pak Kiai cium pipi kanan. Saya bilang Fitri, tidak mungkin Pak Kiai suruh cium pipi kanan saya. Berteriaklah Udin karena tempatnya itu kamarnya Fitri tidak jauh dari rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, Fitri tidak mau kasih. Saya bilang Pak Kiai, Fitri kasih Udin. Maka dikasih lah terpaksa sebelah kanan. Dasar dia santri yang nakal, dikasih sebelah kanan dia minta lagi pipi yang kiri. Pipi yang kiri juga Fitri. Saya tidak mau. Kurang ajar kamu Udin. Berteriak lagi Udin. Pak Kiai, Fitri cuma mau kasih yang sebelah kanan. Saya bilang Pak Kiai, Fitri yang sebelah kiri juga kasih Udin. Oke sis. Laki-laki pasangannya perempuan, hidup pasangannya mati, siang pasangannya malam, masalah pasangannya pegadaian. Ini masa jumpa pegadaian mana? Sekarang ini ada good news dan ada bad news, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar buruk, ibu-ibu tidak bisa pergi belanja sekarang di mall kalau tidak memperlihatkan sertifikat vaksin yang terkonek dengan aplikasi Peduli Lindungi. Benar atau benar Ibu? Ibu tidak bisa belanja di mall kalau tidak pernah divaksin. Ini kabar buruk untuk ibu-ibu, tapi kabar baik untuk bapak-bapak. Tapi bapak-bapak jangan salah. Ibu-ibu tidak pergi di mall belanja online saja. 3 sampai 5 paketnya datang satu hari. Sebentar ada lagi orang berteriak di depan pintu. Paket. Bagaimana tidak stres suaminya? Mau minum kopi, mama saya minum kopi stres kayak ini. Mana gula? Dia bilang istrinya ada juga gula di dapur Pak. Yang mana ya gula? Dia bilang itu yang di toples yang ada tulisannya garam. Kenapa isinya gula ditulis
segala supaya tidak nak tahu semut kama. Tapi itu istrinya gula. Tak liwa-liwa ini mama. Tapi bilang istrinya bapa itu yang tak liwa-liwa. Periksa itu handphone tak. Masa nomor teleponnya Jessica ditulis Junaid? Oke, laki-laki pasangannya perempuan. Hidup pasangannya mati. Siang pasangannya malam. Masalah pasangannya solusi atau jalan keluar. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Orang yang sabar akan dikuatkan mentalnya oleh Allah. Yang kedua, orang yang sabar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Oh, keren sekali. Orang yang sabar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kali Pak, siswa manakah yang berhak naik kelas di sekolah? Apakah siswa yang ikut ujian atau siswa yang tidak ikut ujian? Ya, tepat sekali. Yang berhak naik kelas adalah siswa yang ikut ujian. Jadi Ibu Bapak, kalau dalam hidup ini kita diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan hidup, itu tandanya kita akan naik kelas. Tidak disebut seseorang sebagai pelaut yang handal kalau dia tidak pernah melewati ombak yang besar. Tidak disebut seseorang sebagai pendaki gunung yang hebat kalau dia tidak pernah melewati terjalnya gerigung. Dan hidup kita menjadi baik atau buruk bukan ditentukan oleh kejadian apa yang kita alami, tapi ditentukan oleh bagaimana cara kita menyikapi dan memaknai kejadian tersebut. Sehingga untuk bahagia kita tidak perlu mengubah dunia, kita hanya perlu mengubah cara pandang terhadap dunia. Boleh saya agak ilmiah sedikit? Boleh Ibu Bapak? Anggaplah kita kuliah di kampus ini, supaya bulan tidak sekedar bawa ketawa, tapi bawa ilmu dan informasi penting. Boleh agak ilmiah? Dalam hukum vibrasi, orang juga sering menyebutnya dengan the law of attraction atau law hukum tarik menarik. Disebutkan apa yang ada di dalam otak manusia itu bisa diperbesar oleh jantung 5.000 kali. Jadi kalau yang ada di otak kita adalah sesuatu yang negatif, misalnya takut, maka takut akan diperbesar oleh jantung kita 5.000 kali. Maka tubuh gemetar, keringat dingin keluar, dan betul-betul kita jadi sakit. Sehingga ada yang mengusulkan sebaiknya itu rumah sakit diganti namanya jangan rumah sakit, tapi rumah sehat. Dan ternyata rumah sakit bahasa Arabnya adalah mustasfa, rumah pengobatan, rumah kesehatan. Rumah sakit bahasa Inggrisnya adalah hospital. Salah satu artinya adalah rumah kedamaian. Jadi dalam bahasa Arab mustasfa, rumah pengobatan, rumah kesehatan. Dalam bahasa Inggris hospital, rumah kedamaian. Kita mentonjol orang Indonesia yang bilang rumah sakit. Orang mungkin cuma setengah sakit, baru masuk ke halamannya, dia baca papan informasi di depan, rumah sakit. Oh, ini memang tempatnya orang sakit. Terekam di dalam otaknya, diperbesar oleh jantungnya 5.000 kali, dan betul-betul jadi sakit. Banyak orang sekarang meninggal, ya memang karena sudah ajalnya. Banyak orang sekarang meninggal bukan karena corona, tetapi karena pikirannya tentang corona. Memang kita harus waspada, faktanya corona ada, virus ini ada, tetapi tidak boleh corona ini selalu kita pikirkan siang dan malam, itu saja kita pikirkan sampai pikiran yang bawa mati. Ini juga pikiran dalam bunuh ini. Bukan sekarang tidak ada virus berbahaya, dari dulu ada virus berbahaya. Apa namanya? Garimpua. Garimpua. Tapi dulu orang tidak panik karena belum ada WhatsApp, belum ada media sosial. Sekarang ini kita banyak panik, banyak takut, sehingga kadang-kadang pikiran kita yang justru menjadi sumber penyakit. Saya kaget sekali baca hasil penelitian dari Harvard University. Orang yang merokok tidak disertai dengan pikiran bahwa rokok berbahaya, itu rata-rata umurnya lebih panjang daripada orang yang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya. Analisisnya adalah kalau orang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya, ada 2 zat beracun yang mengenai dirinya. Zat beracun yang pertama adalah nikotin yang bersumber dari tembakau,
Saat beracun yang kedua adalah pikiran bahwa rokok berbahaya. Jadi wahai para ahli hisab, kalau mau merokok, merokoklah tanpa ada pikiran bahwa rokok berbahaya. Makanya ada orang merokok tidak mati-mati sampai sekarang. Bahkan di sebuah kampung saya dapati, Pak, ada orang tua umurnya lebih 100 tahun, padahal kalau tambah potong kan dibunuh. Tapi tidak mati-mati sampai sekarang. Kenapa? Pada saat dia merokok dia datin tulus, tidak ada beban. Kaparun bunyi mereka dulu ada segala. Tidak ada beban. Makanya tidak mati-mati. Tapi itu ranking ketiga. Mau tahu ranking satunya? Ya, kalau mau tahu ranking satunya adalah tidak merokok dan berpikiran positif. Itu yang ranking pertama. Karena ada perokok, dia tulis statusnya di Facebook dengan tulisan yang jelas terbaca. Apa tulisannya? Sejak saya membaca buku tentang bahaya merokok, maka mulai hari ini saya putuskan untuk berhenti membaca buku itu. Kalau tahu mereka kemarin dulu, ternyata berhenti membaca buku itu. Ada perokok batu-batu datang ke dokternya bertanya, "Terang kayak keluru nanti taruh perokok kamu?" Dia bilang, "Saya sudah 40 tahun merokok, Dok." Kata dokternya, "Sayang sekali, sekiranya pembeli rokokmu itu kamu tahu, maka selama 40 tahun tabunganmu itu sudah bisa dipakai untuk membangun hotel." Dasar dia merokok, dia bertanya, "Dokter merokok tidak?" "Ya saya tidak merokok kan saya dokter." Berapa di hotel sudah kita bangun pada ini?" Paling tahu ini juga balik kalau barang juga. Hidup kita menjadi baik atau buruk bukan ditentukan oleh kejadian apa yang kita alami, tetapi ditentukan oleh bagaimana cara kita memaknai kejadian yang kita alami. Dalam buku terbaru saya yang berjudul Semua Bisa Bahagia, di cover bagian belakang saya berikan ilustrasi. Ada seorang anak mengintip rumah tetangganya lewat jendela rumahnya. Tiba-tiba anak itu berteriak memanggil-manggil, "Mama, mama, rumah tetangga kita kotor." Mendengar teriakan anaknya, ibunya hanya tersenyum, mengambil kain lap yang bersih, lalu membersihkan kaca jendela tempat anaknya mengintip. Tiba-tiba anaknya berteriak lagi, "Mama, mama, rumah tetangga kita bersih." Tadi mengatakan kotor, sekarang mengatakan bersih. Apanya yang bermasalah? Yang bermasalah adalah kaca jendelanya tempat mengintip. Benar atau benar? Benar atau benar? Banyak sekali orang menganggap hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan tragedi, hidup ini penuh dengan kesialan karena jendela tempat yang memandang kehidupan yang bermasalah. Sebenarnya kehidupan baik-baik saja, tetapi mindset, pola pikir, cara pandang dia untuk mengintip kehidupan yang bermasalah, sehingga semua yang dia lihat di luar sana adalah penuh dengan masalah dan kesialan. Orang yang sabar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang sabar itu akan diberikan kemudahan sesudah kesulitannya. Orang yang sabar itu akan diberikan kemudahan sesudah kesulitannya. Yang berteman dengan saya di Facebook tentu pernah membaca flyer saya dan sebuah caption. Apa captionnya? Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Oke, Bu Mama bisa ikuti kalimat saya? Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Ayo sekali lagi. Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Ini bukan kata-kata mutiara untuk menghibur mereka yang sedang berduka. Ini adalah ketetapan Allah bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Sampai-sampai Allah mengulangnya 2 kali di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Seorang anak kecil yang meminta kepada ibunya untuk diberikan gula-gula yang manis, lalu ibunya tidak memberikan gula-gula yang manis, maka anak itu bisa berkata begini dalam hatinya, "Tidak baiknya ini mamaku, gula-gula manis kok tidak diberikan. Mama jahat." Kenapa? Karena pikiran anak itu sempit dan jangka pendek.
Sementara anak itu hanya melihat gula-gula dari sudut pandang manisnya saja karena pikirannya sempit dan jangka pendek. Sementara ibunya pikirannya luas dan jangka panjang. Ia bukan hanya melihat gula-gula dari sudut pandang manisnya saja, tapi juga dari sudut pandang yang lain, yaitu bahaya gula-gula. Kalau dikonsumsi oleh anaknya setiap hari, giginya bisa berlubang dan bisa batu-batu. Jadi ibu itu tidak memberikan anaknya gula-gula yang manis bukan karena tidak sayang, tetapi karena saking sayangnya supaya anaknya terhindar dari bahaya gula-gula seperti gigi berlubang dan bisa batu-batu. Setuju ibu bapak? Setuju ibu bapak? Banyak sekali orang ketika diuji oleh Allah, banyak sekali orang ketika menghadapi musibah, ia mengeluh sambil mengeluarkan kata-kata, "Ya Allah, ujian ini menyulitkan. Ya Allah, ujian ini menyusahkan. Ya Allah, ujian ini memberatkan. Kenapa ujian ini terjadi sekarang tidak nanti? Kenapa ujian ini menimpa saya bukan orang lain?" Memangnya kamu Tuhan yang bisa mengatur suatu kejadian kapan boleh dan tidak boleh terjadi? Memangnya kamu Tuhan yang bisa mengatur kejadian apa yang boleh menimpamu dan boleh menimpa orang lain? Kita sebagai hamba hanya menerima ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi banyak orang ketika ditimpa musibah ia berkata, "Ya Allah, ujian ini menyulitkan. Ya Allah, ujian ini memberatkan." Kenapa? Karena manusia itu pikirannya sempit dan jangka pendek kayak anak kecil tadi. Sementara pengetahuan Allah maha luas tak terbatas. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Ya, jangan seperti ada seorang anak kecil jalan bersama dengan neneknya. Itu cucunya baru ambil gula-gula di kantongnya. Baru dia mau buka, tiba-tiba gula-gula itu jatuh ke tanah. Karena belum cukup 5 menit, sang anak berinisiatif mengambil gula-gula itu. Tapi dimarahi sama neneknya. Tapi neneknya, itu gula-gula kalau sudah kotor jangan diambil kembali ya. Nenek pesan, ingat baik-baik pesan nenek. Segala sesuatu yang kotor jangan diambil kembali. Tidak jadi begitu, neneknya ambil gula, cucunya ambil gula-gula padahal masih nama. Jalan itu cucu bersama dengan neneknya lewat di atas jembatan. Di atas jembatan apa yang terjadi? Kaki neneknya terpeleset. Neneknya jatuh ke got. Air di got itu kotor. Neneknya berteriak minta tolong. Tolong. Nabi dan cucunya, saya masih ingat pesan nenek tadi. Segala sesuatu yang kotor jangan diambil kembali. Tidak boleh dicapat orang agama-agamanya itu. Tidak boleh dicapat. Ini baru masuk sekolah, ada seorang cucu baru jam 7 pagi pulang dari sekolah. Sampai di rumahnya dimarahi sama neneknya. Dia bilang, "Pasti bolos kamu sini. Ini baru jam 7 pagi kamu sudah pulang." Sementara marah-marah itu neneknya, lewat gurunya di depan rumah. Dan bilang, neneknya sembunyi cepat. Guru mau lewat tadi nama Rai. Nah bilang cucunya, "Nenek yang harus sembunyi cepat nenek." Kenapa? "Saya pulang duluan tadi dari sekolah, alasanku nenekku meninggal dunia." Nenekku lagi camat tuh. Besoknya dia ke rumah neneknya, dia sholat. Selesai sholat dia berdoa dengan suara yang keras. Satu rumah dengar suaranya berdoa. Apa doanya? "Ya Allah, berikan aku sepeda baru, berikan aku sepeda baru." Didengar sama kakaknya sudah agak dewasa. Dia tegur adiknya, "Dek, kalau berdoa kepada Allah, suaranya tidak perlu terlalu keras. Allah itu tidak tuli." Nah bilang adiknya, "Allah memang tidak tuli, tapi kakek." Rencana anak kamu. Oke, Ibu Bapak, menutup ceramah saya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan 2 cerita. Yang pertama adalah true story, kisah nyata. Yang kedua adalah cerita fiktif, tetapi realitasnya ada meskipun tidak sama persis. Cerita pertama true story, kisah nyata. Ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, wafat, ulama yang memimpin sholat jenazah adalah Buya Hamka. Selesai memimpin sholat jenazah, dan dalam sholat jenazah tentu Buya Hamka mendoakan keselamatan Soekarno.
Selesai memimpin sholat jenazah, orang-orang berkumpul di sekitar Buya Hamka lalu bertanya, Buya, apakah Buya sudah lupa bahwa Soekarno lah yang semasa hidupnya pernah memasukkan Buya ke dalam penjara? Kenapa Soekarno wafat, Buya datang memimpin sholat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno? Apa Buya sudah lupa? Buya Hamka menjawab begini, saya tidak lupa. Justru karena saya ingat, maka saya datang memimpin sholat jenazah sebagai tanda terima kasih saya kepada Soekarno. Gara-gara dia telah memenjarakan saya kurang lebih 2 tahun lamanya, sehingga saya memiliki cukup banyak waktu untuk merampungkan penulisan buku saya yang judulnya Tafsir Al-Ashar. Jadi kalau kita baca salah satu karya monumental Buya Hamka, Tafsir Al-Ashar 30 juz Al-Quran, itu dirampungkan penulisannya ketika beliau mendekam dalam penjara. Cerita yang kedua adalah cerita fiktif. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang punya hobi berburu di tengah hutan. Suatu hari, raja itu bersama dengan penasehatnya, tabib atau dokter kerajaan, dan para pengawal kerajaan berburu di tengah hutan. Lalu di tengah hutan belantara apa yang terjadi? Jari telunjuk sang raja tersentuh oleh tanaman beracun. Lalu supaya racunnya tidak cepat menjalar ke bagian tubuh yang lain, maka oleh tabib kerajaan, jari telunjuk sang raja harus diamputasi. Sekedar ini menyamakan persepsi. Diamputasi artinya dipotong. Kalau itu tanya begitu, karena pernah ada ustadz tuh yang kurang gaul, punya anak perempuan satu-satunya, mau maghrib baru pulang ke rumah, Pak. Bertanya itu bapaknya yang kurang gaul, dari mana kok saya mau maghrib begini baru pulang ke rumah? Kamu tidak tahu kalau maghrib begini, bapakku yang memimpin sholat berjamaah di masjid. Tapi dengan tanya Pak, dari anu rambutku, rebonding. Sebab kurang gaul bertanya ke bapaknya, apa itu artinya direbonding? Direbonding itu artinya Pak, diluruskan. Oh, direbonding, diluruskan. Oh, direbonding, diluruskan. Tidak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Seperti biasa, bapaknya memimpin sholat berjamaah di masjid. Sebelum memimpin sholat, yang ngasih apa-apa jamaahnya di belakang. Bapak Ibu, mohon safnya direbonding. Jangan mama dipraktekin sebentar, nak. Ada ngasih salah tahu di masjid juga. Ilustrasi supaya kita sering dulu jamaahnya. Memang ada ustadz kadang-kadang kurang gaul. Ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menggaul di dunia maya? Ustadznya kaget, maya itu dosa. Ustadz, maya itu bukan perempuan. Apalagi kalau laki-laki, dosa besar. Ustadz, maya itu bukan perempuan, bukan juga laki-laki, bahkan tidak berwujud Ustadz. Jadi rasanya ustadznya itu namanya bersekongkol dengan makhluk halus. Tapi ada contoh Ustadz pintar sekali, ditanya sama jemaah, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita sekampung? Ustadznya dengan smart menjawab, kalau menikahi wanita 1 orang saja. Kalau sekampung, itu namanya kebanyakan. Ibu, halo ibu-ibu, kalau kirim ke WhatsApp sama Ustadz, hati-hati kita mengetik, beda 1 huruf saja itu bisa lain pengertiannya. Ada ibu-ibu anggota majelis taklim yang kirim WhatsApp sama Ustadz. Apa isi WhatsAppnya? Bisakah Ustadz mengisi hati ini? Tunggu dulu, saya tanya dulu istriku di rumah. Kenapa tanya istri di rumah Pak Ustadz? Ini persoalan hati, tidak gampang. Oh maaf Pak Ustadz, saya salah ketik. Bisakah Ustadz mengisi hari ini pengajian di tempat saya? Itu beda 1 huruf saja bisa lain pengertiannya. Jadi jangan disuka menyebarkan berita-berita hoax, ya Bu ya? Ya Bu? Hari-hari terakhir di Indonesia kadang-kadang banyak sekali berita hoax beredar. Kalau ada ulama yang bicara, ada kiai yang bicara, ada tokoh yang bicara, dengarkan pembicaraannya dari awal sampai akhir. Simak baik-baik kata-katanya, kalimat demi kalimat, baru memberikan kesimpulan. Ini yang terjadi hari-hari terakhir ini. Nah, edit videonya orang, nah penggal-penggal kalimatnya orang, sehingga arti yang muncul tidak seperti yang dimaksudkan oleh si pembicara. Ada begitu atau tidak? Banyak ya?
17 Agustus ada diadakan panggung gembira. Ada orang naik ke panggung menyanyikan lagu. Saya yakin ibu bapak hafal lagu yang dia nyanyikan. Lagu yang dia nyanyikan ini 16 Agustus tahun 45. Berarti penonton, salah lagumu. Nah di langit dia menyanyi, dengarkan dulu laguku sampai selesai, kalau kau dulu gak salah. Jadi kan terus baik. Dia teruskan, ternyata lanjutannya lagunya 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jojokin? Jadi kalau ada orang bicara dengarkan baik-baik. Nah, ibu bapak, kembali kepada cerita saya tadi, supaya racunnya tidak cepat menjalar ke bagian tubuh yang lain, maka oleh tali kerajaan, jari telunjuk sang raja harus diamputasi atau harus dipotong. Setelah dipotong, dia panggil penasihatnya sambil bertanya, "Penasihat, sial betul hidup saya. Banyaknya aja orang pergi berburu di tengah hutan. Ada semua para pengawalku. Kenapa cuma saya seorang yang jadi telunjuknya tersentuh pada tanaman beracun? Lalu oleh tali kerajaan harus dipotong. Apa nasihatmu?" Penasihat kerajaan itu menjawab begini, "Maaf Tuan Raja, sekali lagi saya minta maaf. Jadi telunjuk sang raja yang sudah dipotong itu harus disyukuri." Hah? Disyukuri? Iya Tuan Raja. Lancang kamu memberikan nasihat ya? Saya minta nasihat yang baik-baik, malah kamu berikan saya nasihat yang tidak masuk akal. Masa jadi telunjuk yang sudah dipotong harus saya syukuri? Pengawal, penjarakan jadi penasihat. Maka penasihat itu pun dipenjara. Beberapa hari kemudian, karena memang adalah hobinya, setelah jadi telunjuk sang raja diobati, dia kembali berburu di tengah hutan bersama dengan para pengawalnya. Tentu tidak didampingi lagi oleh penasihatnya, karena penasihatnya sudah dipenjara. Lalu di tengah hutan belantara apa yang terjadi? Raja bersama dengan pengawalnya dikepung oleh manusia kanibal. Manusia kanibal itu adalah orang makanannya orang. Maka seluruh pengawal raja dimakan hidup-hidup oleh manusia kanibal. Satu-satunya yang tidak dimakan adalah raja. Manusia kanibal ditanya, "Kenapa ini rajanya tidak dimakan?" Manusia kanibal menjawab, "Saya hanya memakan orang yang sempurna fisiknya. Ini rajanya, jadi telunjuknya sudah dipotong. Saya tidak mau makan orang yang jadi telunjuknya sudah dipotong. Biarkan saja dia selamat seorang diri." Rajanya pulang baru insaf dan sadar. Dia pulang ke istananya. Dia bebaskan penasihatnya dari penjara sambil mengucapkan terima kasih penasihat. Ternyata nasihatku beberapa hari yang lalu itu benar. Ini jadi telunjuk yang sudah dipotong harus saya syukuri, karena terbukti bukan mendatangkan kesialan, justru mendatangkan keselamatan. Terima kasih. Keluarlah kamu dari penjara. Penasihatnya keluar dari penjara sambil berkata begini, "Sayalah yang harus berterima kasih kepada Tuan Raja. Kenapa? Karena Tuan Raja telah memenjarakan saya." Kenapa berterima kasih saya penjara? Ya, karena kalau Tuan Raja tidak memenjarakan saya, seperti biasa sudah menjadi tugas saya mendampingi kembali Tuan Raja berburu di tengah hutan. Kedua jari telunjuk saya masih sempurna, pasti juga saya sudah dimakan oleh manusia kanibal. Inilah yang saya maksudkan dengan caption saya tadi. Allah memberimu kesulitan karena Allah akan memberimu kemudahan. Ada hikmah di balik musibah, ada kesenangan di balik kesusahan yang menimpa kita. Hanya jangkauan pikiran manusiawi kita saja yang sempit dan jangka pendek, yang tidak bisa menangkap apa hikmah di balik musibah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi juga kata Allah, kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Makanya ibu bapak, diberikan kita musibah menghadapi ujian hidup, sandarkan saja hidup kita kepada Allah sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Luar biasa.
orang yang hadir pada malam hari ini banyaknya atas berbulannya rahmatullah Ibunda Haja Siti Menuri binti Nesa. Bahkan Kakanda Haji Abdullah Amir tadi menyampaikan ada yang sampai sholat gaib, menunjukkan bahwa almarhumah semasa hidupnya adalah orang yang baik. Amin. Almarhumah semasa hidupnya adalah orang yang silaturahimnya baik. Alhamdulillah. Kalau ibu bapak mau topik kalau meninggal banyak yang doakan seperti ini. Mau ki? Atau mau ki banyak yang doakan ki? Mumpun kita masih hidup, perbaiki tutur kata kita, perbaiki silaturahim kita. Berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitar kita. Ada dua orang berteman, itu temannya suka makan biji menteng. Yang tuan rumah tahu yang mau datang suka makan biji menteng. Tidak tanggung-tanggung di rumahnya disiapkan biji menteng 2 toples. Begitu temannya suka makan biji menteng datang, saking lahapnya habis dia makan biji menteng 1 toples. Dibilang kau memang temanku yang paling baik. Kau tahu makanan favorit saya, biji menteng makanan kesukaan saya. Terima kasih. Saya bilang yang tuan rumah begini, karena kamu adalah temanku yang paling baik. Kalau kau berduka, kamu hibur saya. Kalau saya keliru, kamu nasihati saya. Kamu sahabat sejati saya. Sebentar kalau pulang pulang itu biji menteng 1 toples sisanya ke rumah. Tapi sudah mau habis 1 toples, tidak apa-apa. Kau pulang sisanya 1 toples ke rumah. Oh terima kasih, saya akan bawa pulang. Tapi saya mau bertanya, kenapa bisa banyak biji menteng di rumah? Oh kalau itu begini, itu banyak biji menteng di rumahku karena itu nenekku kalau makan Silver Queen bisa cucuk. Kemudian itu biji mentengnya dikasih masuk di toples. Kemudian udah lama semua si Wales. Mau banyak yang doakan pada saat kita wafat, perbaiki silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ibu Mama, ini saja saya sampaikan pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian semua. Minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Terima kasih Kakanda Dr. Haji Abdullah Amir MA beserta keluarga. Saya telah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.